Di atas usia 60 tahun, ada 4 jenis sayuran yang seharusnya tidak pernah Anda sentuh lagi. Dan ada 4 jenis sayuran lain yang justru wajib Anda makan setiap hari jika Anda ingin tetap kuat, stabil, dan bebas nyeri. Banyak lansia tidak menyadari bahwa sayuran yang selama ini dianggap sehat dapat diam-diam mencuri kalsium dari tulang, membebani ginjal, memicu peradangan sendi, atau bahkan menaikkan gula darah secepat minuman bersoda. Mereka terus makan dengan niat menjaga kesehatan, tetapi tubuh justru semakin kaku, lutut makin nyeri, tenaga mudah hilang, dan risiko jatuh meningkat. Sebagai dokter yang telah berkecimpung lebih dari 30 tahun menangani pasien lansia, saya, Dr. Budi Hartono, berulang kali melihat pola yang sama. Keluhan mereka bukan karena kurang makan sayur, tetapi karena memilih sayur yang salah. Tubuh lansia berubah, dan cara tubuh merespon sayuran tertentu juga berubah. Sayuran yang dulu baik untuk Anda, kini bisa menjadi pemicu masalah yang membuat hidup terasa lebih berat. Namun kabar baiknya, ada 4 sayuran khusus yang mampu melindungi kolagen, menguatkan tulang, menjaga persendian tetap lentur, dan membantu Anda mempertahankan kemandirian. Dalam penjelasan ini, saya akan mengurutkan 4 sayuran terburuk yang perlu Anda hindari, dan 4 sayuran terbaik yang harus menjadi bagian dari menu harian Anda setelah usia 60 tahun. Banyak lansia percaya bahwa beet adalah salah satu sayuran terbaik untuk menurunkan tekanan darah, terutama karena kandungan nitratnya yang tinggi. Mereka menambahkan beet ke dalam jus pagi, salad, atau lalapan dengan harapan pembuluh darah tetap lentur dan jantung bekerja lebih ringan. Namun setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi merespon beet seperti dulu. Ada satu masalah besar yang sering tidak disadari. Kandungan oksalat beet yang sangat tinggi dapat menjadi ancaman bagi ginjal dan tulang. Oksalat adalah senyawa alami pada tanaman yang mudah mengikat kalsium. Pada usia muda, ginjal mampu membuang kelebihan oksalat tanpa kesulitan. Namun pada lansia, kemampuan filtrasi ginjal menurun secara bertahap. Artinya, oksalat yang masuk dari makanan tidak selalu dapat dikeluarkan dengan efisien, sehingga perlahan menumpuk di saluran kemih. Ketika oksalat bertemu kalsium, terbentuklah kristal kalsium oksalat, bahan utama batu ginjal yang keras dan tajam. Meskipun Anda merasa sehat, kristal tersebut dapat terbentuk secara diam-diam tanpa gejala apapun, hingga akhirnya muncul rasa nyeri pinggang atau kesulitan buang air kecil. Masalah tidak berhenti di situ. Oksalat juga dapat mengikat kalsium di usus sehingga tubuh tidak mampu menyerap mineral penting ini dengan optimal. Akibatnya, meskipun Anda rajin mengonsumsi susu, ikan teri, atau suplemen kalsium, manfaatnya bisa berkurang. Tulang menjadi lebih rapuh, pemulihan otot melambat, dan risiko patah tulang meningkat. Kondisi ini sangat berbahaya bagi lansia, karena sekali tulang patah, proses penyembuhan dapat berlangsung jauh lebih lama daripada saat masih muda. Jika Anda menyukai efek penurun tekanan darah dari beet, ada pilihan yang jauh lebih aman. Seledri dan daun rucola mengandung nitrat alami yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, tetapi kadar oksalatnya jauh lebih rendah. Mengganti beet dengan 2 sayuran ini dapat memberikan manfaat yang sama tanpa membebani ginjal atau mencuri kalsium dari tulang Anda. Namun beet bukan satu-satunya sayuran yang perlu diwaspadai setelah usia 60 tahun. Ada sayuran harian yang tampak tidak berbahaya, tetapi justru dapat memicu peradangan dan gangguan pencernaan pada lansia. Paprika hijau sering dianggap sebagai tambahan sehat dalam masakan sehari-hari. Warnanya menarik, harganya terjangkau, dan mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Banyak orang menumisnya bersama sayuran lain, mencampurnya ke dalam capcay, atau menambahkannya ke dalam salad. Namun, sedikit yang tahu bahwa paprika hijau sebenarnya adalah paprika yang belum matang. Sehingga kandungan nutrisinya lebih rendah, dan kadar lektin di dalamnya jauh lebih tinggi,
dibandingkan paprika merah atau kuning yang sudah matang sempurna. Lektin adalah protein pertahanan alami tanaman. Pada sebagian orang muda, lektin mungkin tidak menimbulkan masalah besar. Tetapi pada lansia, terutama setelah usia 60 tahun, sistem pencernaan tidak lagi sekuat dulu. Lapisan usus menipis, enzim pencernaan berkurang, dan sensitivitas terhadap makanan meningkat. Dalam kondisi ini, lektin dapat menempel pada dinding usus dan menimbulkan iritasi. Iritasi yang terus berulang dapat menyebabkan peradangan tingkat rendah yang tidak terasa langsung, tetapi perlahan mengganggu penyerapan nutrisi penting seperti vitamin B12, magnesium, dan berbagai antioksidan. Ketika penyerapan nutrisi terganggu, dampaknya dapat dirasakan pada seluruh tubuh. Perut menjadi lebih mudah kembung, muncul rasa tidak nyaman setelah makan, atau timbul kelelahan yang sulit dijelaskan. Pada banyak lansia, kekurangan vitamin B12 dan magnesium juga dapat mempengaruhi kesehatan saraf dan otot. Akibatnya, kaki terasa berat, keseimbangan menurun, reaksi tubuh menjadi lebih lambat, dan risiko jatuh meningkat. Bagi mereka yang memiliki riwayat radang sendi, kondisi ini sering memperparah kekakuan sendi pada pagi hari. Meskipun memasak paprika hijau dapat mengurangi sebagian kandungan lektin, proses ini tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, mengganti paprika hijau dengan pilihan yang lebih aman adalah langkah bijak. Paprika merah dan kuning memiliki tingkat kematangan penuh, lebih manis, lebih kaya antioksidan, dan jauh lebih rendah lektin. Untuk lansia dengan pencernaan sensitif, zucchini juga dapat menjadi pilihan yang lebih lembut dan anti-inflamasi. Namun, paprika hijau bukan satu-satunya anggota keluarga nightshade yang dapat memicu masalah pada tubuh lansia. Ada satu sayuran lain yang jauh lebih sering dikonsumsi dan dapat memperburuk nyeri sendi serta gangguan saraf tanpa disadari. Tomat adalah salah satu sayuran yang paling sering digunakan dalam masakan Indonesia. Ia masuk ke sambal, sup, tumisan, saus, bahkan jus. Karena begitu umum, banyak orang menganggap tomat selalu aman dan menyehatkan. Namun bagi sebagian lansia, terutama setelah usia 60 tahun, tomat dapat memicu masalah yang tidak disadari. Tomat termasuk dalam keluarga nightshade dan mengandung senyawa alkaloid seperti solanine, yang pada orang dengan sensitivitas tertentu dapat memicu peradangan dan gangguan saraf. Solanine adalah senyawa pertahanan tanaman yang dirancang untuk melindungi diri dari hama. Pada tubuh manusia, terutama pada lansia yang sistem pencernaannya lebih rentan, solanin dapat mengiritasi lapisan usus dan memicu respons inflamasi. Peradangan ini tidak selalu terasa sebagai nyeri perut, tetapi dapat muncul sebagai kekakuan sendi, pembengkakan ringan, atau rasa tidak nyaman pada lutut dan pinggang ketika bangun tidur. Bahkan ada pasien yang melaporkan bahwa gejala nyeri sendi mereka memburuk setelah makan sambal tomat atau makanan yang mengandung banyak saus tomat. Lebih jauh lagi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa alkaloid nightshade dapat mempengaruhi sistem saraf, khususnya proses transmisi sinyal antara sel saraf dan otot. Pada lansia, gangguan kecil pada sistem ini dapat menghasilkan gejala seperti kesemutan, kaki terasa lemah, sulit mengangkat tumit, atau gerakan yang menjadi tidak stabil. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko jatuh, sesuatu yang sangat berbahaya, karena patah tulang pada usia lanjut dapat membutuhkan waktu penyembuhan yang jauh lebih lama. Namun tidak semua orang akan memiliki reaksi yang sama terhadap tomat. Jika selama ini Anda merasa sendi membengkak, tubuh mudah lelah, atau muncul kekakuan lebih parah setelah makan tomat, mungkin tubuh Anda termasuk yang sensitif terhadap nightshade. Dalam kasus seperti ini, membatasi tomat dapat memberikan perubahan signifikan. Anda dapat menggantinya dengan pilihan non-nightshade seperti wortel, labu, atau berbagai sayuran daun yang kaya antioksidan tetapi bebas alkaloid pemicu peradangan.
Mengurangi konsumsi tomat bukan berarti Anda kehilangan manfaat antioksidan. Anda hanya memilih sumber yang lebih ramah bagi tubuh lansia. Namun ancaman terbesar bagi lansia tidak berhenti pada tomat. Ada satu sayuran yang jauh lebih umum dan dapat menaikkan gula darah secepat minuman bersoda, tanpa banyak orang menyadarinya. Kentang adalah salah satu makanan yang paling akrab di meja makan Indonesia. Ia muncul dalam bentuk perkedel. Kentang goreng, sop sayur, semur, atau bahkan lauk pendamping nasi. Karena begitu sering dikonsumsi sejak muda, banyak lansia menganggap kentang sebagai pilihan yang aman dan netral. Namun, setelah usia 60 tahun, cara tubuh memproses karbohidrat berubah secara signifikan. Kentang, terutama kentang putih, memiliki beban glikemik yang sangat tinggi dan dapat menaikkan gula darah secepat minuman bersoda. Pada usia lanjut, sensitivitas insulin menurun secara alami. Insulin adalah hormon yang bertugas mengangkut gula dari darah ke dalam sel. Ketika sensitivitas ini menurun, tubuh membutuhkan lebih banyak insulin untuk mengendalikan lonjakan gula. Setiap kali Anda makan kentang, terutama kentang goreng atau kentang panggang, pankreas harus bekerja ekstra keras. Jika ini terjadi berulang, kemampuan pankreas dapat menurun, dan gula darah mulai bergerak ke arah prediabetes tanpa disadari. Lonjakan gula darah juga memicu peradangan dalam tubuh. Pada lansia, peradangan kronis ini dapat memperburuk nyeri sendi, mempercepat kerusakan kolagen, dan membuat tubuh terasa lebih kaku ketika bangun tidur. Selain itu, tingginya gula darah dapat merusak saraf tepi secara perlahan, menyebabkan kesemutan, rasa terbakar di telapak kaki, atau bahkan kelemahan otot. Ini merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko jatuh pada usia lanjut. Kentang juga termasuk dalam keluarga nightshade, sehingga selain efek glikemik yang tinggi, ia juga mengandung alkaloid yang pada sebagian lansia dapat memicu peradangan tambahan. Kombinasi lonjakan gula darah dan alkaloid membuat kentang menjadi salah satu makanan yang terlihat tidak berbahaya, tetapi bisa memberi dampak besar pada mobilitas dan kualitas hidup lansia. Untungnya, mengganti kentang dengan pilihan yang lebih aman sangat mudah dilakukan. Kembang kol, wortel, atau parsnip dapat dipanggang atau direbus sebagai pengganti sumber karbohidrat. Bila Anda tetap ingin mengonsumsi kentang sesekali, pilih metode merebus, karena cara ini sedikit menurunkan beban glikemik. Pastikan juga untuk mengombinasikannya dengan sayuran berserat tinggi dan sumber protein untuk memperlambat penyerapan gula. Setelah memahami bahaya dari 4 jenis sayuran yang perlu dibatasi, kini saatnya beralih ke kelompok sayuran yang justru dapat memperkuat kolagen, tulang, dan persendian Anda di usia lanjut. Setelah membahas 4 sayuran yang sebaiknya dibatasi, kini kita memasuki kelompok sayuran yang justru wajib muncul di piring lansia. Brokoli adalah salah satunya. Banyak orang menganggap brokoli sebagai lauk pendamping biasa. Padahal, bagi tubuh yang menua, brokoli adalah salah satu pelindung kolagen paling kuat. Kolagen adalah protein yang menjaga kekuatan kulit, kelenturan sendi, kekokohan tulang, dan elastisitas pembuluh darah. Setelah usia 60 tahun, produksi kolagen turun drastis, sehingga tubuh membutuhkan bantuan dari makanan yang tepat. Brokoli kaya vitamin C, nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh untuk membuat kolagen baru. Tanpa vitamin C yang cukup, proses pembentukan kolagen melemah, sehingga kulit tampak lebih tipis, persendian terasa kaku, dan pemulihan tubuh melambat. Satu porsi brokoli dapat memberikan lebih dari cukup vitamin C untuk mendukung proses ini, menjadikannya salah satu sayuran terbaik untuk menjaga kekuatan jaringan ikat pada lansia. Selain itu, brokoli mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi. Vitamin K berperan mengunci kalsium ke dalam tulang, sehingga membantu menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Banyak lansia berfokus pada konsumsi kalsium, tetapi tanpa vitamin K yang cukup, kalsium tidak dapat diarahkan secara tepat
dan justru dapat mengendap di pembuluh darah. Brokoli membantu memastikan kalsium digunakan sesuai fungsinya. Keunggulan lainnya berasal dari sulforafane, senyawa alami dalam brokoli yang dikenal mampu menghambat enzim yang merusak tulang rawan. Ketika enzim ini tertekan, kolagen yang sudah ada menjadi lebih terlindungi dan proses penurunan fungsi sendi dapat melambat. Efek ini sangat penting bagi lansia yang ingin tetap bergerak tanpa rasa nyeri atau kekakuan berlebihan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, brokoli sebaiknya dikukus ringan selama 3 hingga 5 menit. Metode ini menjaga kestabilan vitamin C dan sulforafan. Menambahkan perasan jeruk nipis atau sedikit minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapan nutrisi penting. Mengonsumsi brokoli secara konsisten, meskipun dalam porsi kecil, jauh lebih bermanfaat daripada mengonsumsinya dalam jumlah besar tetapi jarang. Brokoli hanyalah langkah awal. Ada sayuran lain yang kekuatannya bahkan melebihi brokoli dalam hal menjaga tulang, kulit, dan persendian. Kale merupakan salah satu sayuran yang sering dianggap berlebihan reputasinya. Tetapi bagi lansia, kale benar-benar memiliki kekuatan nutrisi yang tidak dapat diabaikan. Setelah usia 60 tahun, tubuh kehilangan kolagen dengan cepat, tulang mulai mengalami penurunan kepadatan, dan kulit menjadi lebih tipis serta rentan. Pada tahap ini, tubuh membutuhkan nutrisi yang mampu mendukung pembentukan kolagen sekaligus menjaga kekuatan tulang. Kale menyediakan keduanya dalam jumlah yang sangat tinggi. Salah satu keunggulan terbesar kale adalah kandungan vitamin C yang melimpah. Vitamin C berfungsi sebagai komponen penting dalam pembentukan kolagen baru. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak dapat menyatukan struktur kolagen dengan kuat, sehingga kulit tampak kurang elastis, otot pulih lebih lambat, dan sendi tidak memiliki bantalan yang memadai. Konsumsi kale secara rutin membantu memastikan tubuh memiliki bahan baku utama untuk membangun dan mempertahankan jaringan ikat yang kuat. Selain kaya vitamin C, kale adalah salah satu sumber vitamin K terbaik. Vitamin K berperan penting dalam proses mineralisasi tulang, yakni memastikan kalsium diarahkan ke tempat yang tepat pada struktur tulang. Banyak lansia mengalami kekurangan vitamin K tanpa menyadari, yang menyebabkan kalsium tidak termanfaatkan secara optimal dan tulang menjadi lebih rapuh. Dengan mengonsumsi kale, tubuh mendapatkan dukungan ganda. Tulang menjadi lebih padat dan risiko patah tulang menurun. Kale juga kaya antioksidan kuat seperti beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin. Ketiga senyawa ini membantu melawan stres oksidatif yang dapat mempercepat kerusakan kolagen, memperburuk kondisi kulit, dan membuat pembuluh darah menjadi kurang elastis. Antioksidan dalam kale membantu menjaga kulit tetap lebih kenyal, mengurangi kekakuan sendi, dan mendukung kesehatan mata yang sering menurun pada lansia. Cara terbaik untuk mengonsumsi kale adalah menambahkannya ke dalam sup, tumisan ringan, atau diolah sebagai jus rendah gula. Proses pemasakan yang tidak terlalu lama membantu menjaga kandungan vitamin tetap utuh. Menggabungkan kale dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun dapat meningkatkan penyerapan nutrisi penting di dalamnya. Jika kale membantu membangun fondasi kolagen dan tulang, ada satu sayuran lainnya yang dapat memberikan perlindungan tambahan bagi sendi, sekaligus membantu menjaga kestabilan gula darah. Okra adalah sayuran yang sering diabaikan karena teksturnya yang berlendir. Padahal bagi tubuh lansia, okra memiliki manfaat yang luar biasa. Setelah usia 60 tahun, banyak orang mulai merasakan kekakuan sendi, penurunan kelenturan tubuh, dan ketidakstabilan gula darah. Kondisi ini berkaitan erat dengan menurunnya kualitas kolagen serta kemampuan tubuh menyerap nutrisi penting. Okra hadir sebagai salah satu sayuran yang mampu memberikan dukungan pada kedua aspek tersebut. Ciri khas okra yang paling menonjol adalah lendirnya, atau yang disebut mucilage. Lendir alami ini bekerja seperti pelapis lembut di saluran cerna. Pada lansia, lapisan usus cenderung menipis dan menjadi lebih sensitif. Mucilage membantu melindungi permukaan usus, memperlambat pencernaan, dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting seperti vitamin C, zinc,
dan asam amino yang dibutuhkan untuk pembentukan kolagen. Dengan penyerapan nutrisi yang lebih optimal, proses perbaikan jaringan dalam tubuh dapat berjalan lebih efisien. Selain lendirnya, okra juga kaya antioksidan seperti quercetin, katekin, dan berbagai polifenol. Antioksidan ini membantu melindungi kolagen dari kerusakan akibat radikal bebas. Paparan radikal bebas yang terus-menerus dapat mempercepat proses penuaan, membuat kulit lebih kendur, dan memperburuk fleksibilitas sendi. Dengan adanya perlindungan antioksidan dari okra, kerusakan ini dapat dikurangi sehingga jaringan ikat tetap kuat dan elastis. Keunggulan lain okra adalah kemampuannya membantu menstabilkan gula darah. Lendir okra memperlambat penyerapan glukosa di usus, sehingga mencegah lonjakan gula yang tajam setelah makan. Ini sangat penting bagi lansia, karena gula darah yang tidak stabil dapat mempercepat kerusakan kolagen melalui proses glikasi. Dengan menjaga gula darah tetap stabil, okra membantu melindungi kolagen dari kerusakan lebih lanjut dan menjaga energi tubuh tetap konsisten. Okra dapat dimasukkan ke dalam berbagai jenis masakan seperti sayur bening, tumisan ringan, atau direbus bersama bahan lain. Proses memasak yang sederhana sudah cukup untuk mempertahankan sebagian besar nutrisi pentingnya. Mengonsumsi okra secara rutin dapat membantu menjaga sendi tetap lentur, melindungi jaringan kulit, dan mendukung kesehatan pencernaan. Dan di atas semua manfaat tersebut, masih ada satu sayuran terakhir yang terlihat sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa dalam membantu regenerasi kolagen dan menjaga tubuh tetap kuat di usia lanjut. Wortel sering dianggap sebagai sayuran sederhana yang tidak memiliki keistimewaan dibandingkan sayuran lain. Namun, bagi tubuh lansia, terutama setelah usia 60 tahun, wortel merupakan salah satu sumber nutrisi paling penting untuk menjaga kekuatan kolagen, kesehatan kulit, dan fungsi persendian. Peran utamanya berasal dari kandungan beta-karoten yang tinggi, yaitu pigmen alami yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A sangat penting dalam proses regenerasi jaringan, terutama jaringan epitel yang melapisi kulit, sendi, serta pembuluh darah. Ketika tubuh kekurangan vitamin A, kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri melemah. Kulit menjadi lebih tipis, sendi terasa lebih cepat kaku, dan pembuluh darah kehilangan elastisitasnya. Wortel menyediakan pasokan beta-karoten yang stabil, sehingga tubuh dapat memproduksi vitamin A sesuai kebutuhan. Ini membantu menjaga permukaan kulit tetap kuat, mendukung bantalan sendi, serta memperbaiki jaringan pembuluh darah yang mengalami stres akibat penuaan. Selain beta-karoten, wortel juga mengandung vitamin C yang berperan dalam membangun struktur kolagen yang kokoh. Vitamin C membantu menyatukan serat-serat kolagen agar tidak mudah rusak. Jika kolagen mudah terdegradasi, kulit tampak lebih kendur, sendi terasa lebih sakit saat bergerak, dan pemulihan tubuh menjadi lebih lambat. Dengan kombinasi vitamin A dan vitamin C, wortel memberikan dukungan ganda bagi tubuh lansia untuk tetap kuat dan fleksibel. Antioksidan tambahan dalam wortel, seperti lutein dan berbagai polifenol, turut membantu melawan radikal bebas yang dapat mempercepat kerusakan kolagen. Radikal bebas muncul dari proses metabolisme sehari-hari maupun paparan lingkungan, dan tubuh lansia biasanya tidak mampu menetralkannya seefektif saat masih muda. Dengan konsumsi wortel secara rutin, efek stres oksidatif dapat ditekan, sehingga jaringan kolagen bertahan lebih lama. Cara mengonsumsi wortel juga memengaruhi manfaatnya. Wortel mentah menyediakan vitamin C lebih tinggi, sedangkan wortel kukus atau panggang meningkatkan ketersediaan beta-karoten. Mengombinasikan kedua bentuk ini memberi tubuh keseimbangan nutrisi yang optimal. Menambahkan sedikit lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat akan membantu penyerapan vitamin A dengan lebih baik. Dengan manfaat sebesar ini, wortel menjadi salah satu sayuran yang paling mudah dan efektif untuk menjaga kesehatan lansia. Dan setelah memahami 4 sayuran terbaik
Kini saatnya menyimpulkan pesan terpenting yang dapat membantu Anda mempertahankan kekuatan dan kemandirian di usia lanjut. Kini, Anda telah melihat gambaran lengkap tentang bagaimana tubuh lansia merespon sayuran secara berbeda dibandingkan saat masih muda. 4 sayuran pertama yang kita bahas merupakan jenis yang dapat memicu masalah tersembunyi. Oksalat yang membebani ginjal, lektin yang mengiritasi usus, alkaloid yang memicu peradangan, serta beban glikemik tinggi yang mengacaukan gula darah. Semua faktor ini perlahan merusak kolagen, melemahkan tulang, dan mengurangi kelenturan tubuh. Bila dibiarkan, dampaknya dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat dan mengganggu kemandirian di usia lanjut. Namun, Anda juga telah mengetahui bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih ketika diberi dukungan yang tepat. 4 sayuran terbaik yang kita bahas. Brokoli, kale, okra, dan wortel adalah sumber nutrisi yang membantu memperkuat jaringan ikat, menstabilkan gula darah, menjaga kepadatan tulang, serta melindungi kulit dan persendian dari penuaan dini. Mengonsumsi 4 sayuran ini secara teratur dapat memberikan perubahan nyata pada energi, fleksibilitas, dan stabilitas tubuh. Perubahan ini tidak muncul dalam semalam, tetapi dengan konsistensi, hasilnya dapat terasa dari minggu ke minggu. Langkah selanjutnya ada di tangan Anda. Lihat kembali isi dapur dan kebiasaan makan Anda. Apakah masih ada sayuran yang sebaiknya dibatasi? Dan apakah 4 sayuran pelindung kolagen sudah menjadi bagian dari menu harian Anda? Setiap pilihan yang Anda buat hari ini dapat menjadi penentu kekuatan tubuh Anda di tahun-tahun mendatang. Anda tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Cukup mulai dengan 1 langkah sederhana, lalu lanjutkan secara bertahap. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang sayuran apa yang paling cocok untuk kondisi tubuh Anda, tuliskan di kolom komentar. Saya bersama tim akan membaca dan memberikan saran yang sesuai agar Anda dapat menerapkan pola makan yang aman dan efektif. Jangan ragu untuk membagikan penjelasan ini kepada keluarga atau teman lansia lainnya, karena informasi sederhana seperti ini dapat membantu menjaga kesehatan banyak orang. Tubuh Anda layak mendapatkan perawatan terbaik. Dengan memilih sayuran yang tepat, Anda sedang membangun fondasi untuk tetap kuat, stabil, dan mandiri di usia lanjut.